Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam peribadahan kita di malam hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, Allah yang kekal di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, di mana Engkau ya Tuhan telah menuntun kehidupan kami di sepanjang hari ini. Pada malam hari ini kami datang bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, yaitu di dalam peribadahan keluarga pada malam hari ini. Karena itu hadirlah Engkau ya Tuhan, dan berikan kepada kami ketenangan hati, dan suara-suara yang mengganggu hati dan pikiran kami jauhkan dari kami, agar kami benar-benar fokus untuk mendengar firman dari kebenaran-Mu melalui hamba-Mu yang telah menyampaikannya. Dan begitu juga hamba-Mu ya Tuhan, hadirlah Engkau di dalam kehidupan hamba-Mu, agar hamba-Mu dapat untuk menyampaikannya, agar setiap orang yang mendengar dapat untuk memaknainya di dalam hati masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa pinta kami Bapa. Ampuni Tuhan setiap salah dan dosa kami, agar kami dapat untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita buka Alkitab kita dari Imamat 24 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Roti sajian. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 efa. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah susun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu persilakan dulu kembali. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat malam, Shalom. Kitab Imamat adalah kitab Ibrani yang sangat membuat kita untuk merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kalau kita lihat dari Imamat 19 ayat yang pertama, kitab Imamat dalam bahasa Ibrani adalah Waikra, yang berarti dan ia memanggil. Kitab Imamat merupakan kitab yang berisi peraturan-peraturan antara cara-cara yang benar menyembah Allah. Peraturan-peraturan dalam kehidupan setiap manusia itu telah ditentukan oleh Tuhan bagaimana manusia itu untuk memberikan diri kepada Tuhan supaya kita lebih baik dari setiap kehidupan kita. Dan tema inti kitab Imamat adalah kekudusan dan kudus. Kalau kita lihat di ayatnya 19, ayatnya yang kedua, isi dari Alkitab Imamat merupakan penyertaan ilahi, yaitu perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, di mana di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel.
yang diberikan di Sinai pada zaman Musa. Kitab Imamat berisi rincian tentang peraturan-peraturan dalam ibadat dan upacara-upacara agama bangsa Israel. Pada zaman dahulu, kitab Imamat juga berisi tanggung jawab para imam. Dari kitab Imamat ini kalau kita lihat, di sini kita bangsa dahulu yaitu para imam dibuat untuk bertanggung jawab untuk setiap peribadahan orang bangsa Israel, agar mereka dapat untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Di mana bangsa Israel kita tahu mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, namun Tuhan selalu setia kepada mereka. Karena itu para imam diajaknya untuk melakukan untuk yang terbaik bagi bangsa Israel. Persekutuan yang terputus dengan Allah, kitab Imamat juga menjadi petunjuk bagi umat Allah untuk hidup dan beribadat dengan benar, supaya tetap mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Imamat 24 pada malam hari ini ayat 5, Imamat 24 ayat 5 sampai 9 merupakan renungan kita pada malam hari ini, adalah merupakan narasi tentang roti sajian. Roti sajian dalam bahasa Ibrani adalah lehem hepanim, yang berarti roti di hadapan wajah, yaitu wajah Allah. Dalam Keluaran 25, Bapak Ibu nanti bisa kita buka sendiri, di mana di Keluaran 25 ayat 30, di sana ada roti sajian, merupakan salah satu peraturan tentang persembahan khusus di kamar suci yang disajikan setiap hari Sabat. Jadi kitab Imamat ini kalau kita lihat mulai dari pasal 1, di sana adalah sebagai ada tentang peraturan-peraturan dan upacara yang begitu harus terbaik bagi Tuhan. Dan di sini dibuat sebagai tepung yang terbaik, yaitu roti sajian ini dibuat sebagai roti Maha Kudus, di mana antara pertemuan antara bangsa Israel dan 12 bangsa Israel ini adalah sebagai simbol lambang persekutuan dengan Tuhan, di mana roti bundar ini menggambarkan suku Israel yang hidupnya secara mutlak bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Bangsa Israel ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mereka begitu tidak setia kepada Tuhan, namun Tuhan selalu memberikan kehidupan yang terbaik bagi mereka, dan mereka selalu dipelihara oleh Tuhan. Karena itu Tuhan membentuk mereka agar mereka selalu setia kepada Tuhan. Dan roti berbentuk bulat itu adalah melambangkan mahkota, di mana bentuk roti bundar adalah keberuntungan bagi bangsa Israel. Roti sajian ini dimakan oleh para imam di hadapan Tuhan. Ini adalah simbol untuk perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel melalui imam untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa Israel. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari, kita adalah orang-orang yang begitu kurang sempurna di hadapan Tuhan. Namun dalam kekurangan kita, dalam kesempurnaan kita, mari kita berikan kehidupan kita sehari-hari agar kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Apapun dalam kehidupan kita, memberikan persembahan bukan karena banyaknya persembahan yang kita berikan, namun persembahan itu dengan ketulusan hati kita untuk memberikan kepada Tuhan,
karena Tuhan tidak mengkehendaki kebanyakan persembahan, namun ketulusan hati dalam kehidupan setiap orang yang memberikan. Pada malam hari ini Tuhan mengundang kita untuk bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita maknai dalam kehidupan kita firman Tuhan ini, di mana memang kita benar-benar melakukannya. Setiap orang yang mau memberikan hidupnya kepada Tuhan dan menggantungkan diri kepada Tuhan, marilah melalui peribadahan kita malam hari ini, ibadah keluarga, pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berikanlah diri dan waktu kita untuk bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan ini di dalam peribadahan kita. Karena inilah suatu kesempatan bagi kehidupan kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, karena inilah sebagai firman kebenaran dari Tuhan. Di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus kita selalu diberikan jalan yang terbaik. Demikian firman Tuhan. Selamat malam. Salam.